Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di Box Call TMC Blog yang kali ini kita akan kembali bicarain mengenai update yang hadir di MotoGP 2024, khususnya di awal-awal race weekend Grand Prix Belanda di Assen. Nah, ini jadi sebenarnya setelah Mugello sampai Assen itu ada jeda sekitar hampir 4 pekan, dan itu banyak banget yang hadir. Kebanyakan hadirnya adalah sifat-sifat yang non teknis update-nya di MotoGP. Kayak misalkan diawali oleh konfirmasi Jorge Martin yang akhirnya membalap di Aprilia Racing, dilanjutkan dengan Enea Bastianini dengan bukan gas-gas ya, dengan Tech 3 KTM tahun depan. Terus habis itu ada juga Marc Marquez yang juga cukup besar akhirnya dikonfirmasi oleh Lenovo Ducati untuk membalap dengan bertandem bersama Pecco Bagnaia di 2025 nanti di tim pabrikan Ducati. Ada lagi kayak Maverick Viñales yang akhirnya pindah tuh dari Aprilia Racing tahun depan ke Tech 3 KTM. Lalu hadir juga kayak misalkan terakhir kayak Marco Bezzecchi yang akhirnya juga pindah, teman-teman sekalian, dari VR46 Ducati. Tahun depan dia akan membalap bertandem dengan Jorge Martin di Aprilia Racing. Jadi pada dasarnya udah cukup banyak nih tim-tim pabrikan yang sudah mengkonfirmasi pembalapnya. Kayak misalkan hampir semua ya pembalap atau semua tim dari Eropa sudah konfirmasi tim pabrikannya. KTM udah, Ducati udah, terus habis itu Aprilia udah. Tinggal dua pabrikan Jepang nih yang belum. Yamaha belum konfirmasi, walaupun mungkin Fabio Quartararo akan tetap bertandem dengan Alex Rins, dan juga Honda ya yang tahun depan tidak lagi bersama Repsol. Apakah dia juga akan tetap mengkonfirmasi Luca Marini bertandem juga dengan Joan Mir, masih kita tunggu update-nya. Cuman memang yang juga cukup menarik terakhir adalah akhirnya nih ya, setelah sebenarnya sih bukan sesuatu yang mengejutkan karena ini sudah mulai bergulung-gulung beritanya dan berkembang gitu ya secara liar sampai menjelang Grand Prix di Assen, yaitu akhirnya Yamaha mengkonfirmasi mereka bekerja sama dengan Pramac Racing dan membuat status baru nih buat Yamaha sendiri, yaitu tim pabrikan yang dimiliki oleh independen, oleh swasta, jadi bukan tim kayak dulunya Yamaha Satellite gitu ya, dimana Pramac Racing ya yang bekerja sama dengan Yamaha itu durasinya 7 tahun, teman-teman sekalian. 2 tahun itu 2025 dan 2026 berada di range era 1000 cc ya, sekarang MotoGP 1000 cc, sementara 5 tahun berikutnya mulai tahun 2027 sampai 2032 artinya ya, itu berada di range era baru MotoGP 850 cc. Nah, jadi seperti itu loh. Nah, jadi pada dasarnya Pramac Racing ini akhirnya berpindah haluan setelah 20 tahun bekerja sama dengan Ducati sampai akhirnya mereka mencapai status yang cukup bagus di Ducati sebagai tim satelit referensinya Ducati, tim yang secara klausul kontrak eksklusif memperoleh 2 motor dengan model year dengan status motor pabrikan yang sama seperti yang dipakai oleh 2 pembalap di tim pabrikan Lenovo Ducati. Nah, jadi seperti itu, setelah 20 tahun akhirnya mereka pindah bekerja sama dengan Yamaha. Nah, pertanyaannya adalah, yang cukup menarik adalah kenapa akhirnya mereka ini memilih bersama Yamaha. Karena seperti kita ketahui ya, kalau kita flashback sedikit ke 4 pekan yang lalu di Mugello, itu bahkan saat itu Gino Borsoy selaku tim manajer dari Pramac Racing itu sudah sesumbar bahwa tahun 2025 Pramac Racing akan menggunakan 2 Ducati Desmosedici GP25. Nah, setelah itu memang bergulung-gulung tuh ya. Terus akhirnya Marc Marquez menolak membalap bersama Pramac Racing. Terus habis itu Pramac Racing memberikan respon segala macam, sampai akhirnya Marc Marquez bilang di press conference Assen bahwa keputusan Ducati akhirnya memilihnya sebagai tandem dari Pecco Bagnaia di Lenovo Ducati itu hadir di Minggu malam, di Ahad malam setelah balapan Mugello.
Jadi, kalau menurut saya segala sesuatu yang terjadi ini sebenarnya adalah domino pertama yang jatuh. Ini kan ada efek domino ya ke belakang. Domino pertama yang jatuh itu adalah sebenarnya Marc Marquez sendiri, bukan Jorge Martin. Jadi selama ini saya juga berpikir ini domino pertamanya Jorge Martin. Ternyata enggak. Domino pertamanya sebenarnya adalah Marc Marquez, dan ini baru ketahuan di Grand Prix Assen setelah Marc Marquez bilang sendiri, yaitu minggu malam. Ya, setelah balapan di Mugello itu Ducati Corse itu mengkonfirmasi bahwa dia yang dipilih untuk tandem bersama Pecco Bagnaia di 2025 Lenovo Ducati. Setelah itu baru Jorge Martin udah merasa bahwa dia sudah tidak lagi mendapatkan tempat di tim pabrikan Ducati, maka dia berbicara dengan Massimo Rivola, dan itu gerak cepat juga, dan akhirnya Massimo Rivola dan Aprilia Racing itu secara resmi menjadi yang pertama mengabarkan ya secara resmi bahwa Jorge Martin akan membalap dengan mereka. Setelah itu mulai tuh efek domino lanjutannya ya, isu atau rumor bahwa Maverick Vinales merasa tidak nyaman mungkin bersama Jorge Martin sehingga dia lebih memilih untuk pindah dari Aprilia Racing ya setelah bersama Alex Espargaro gitu ya, dan akhirnya dia membalap di KTM bersama timnya Hervé Charles tahun depan bersama Enea Bastianini. Nah, jadi seperti itu. Nah, balik lagi, kenapa kira-kira Pramac akhirnya memilih untuk membalap bersama Yamaha selama 7 tahun ke depan mulai 2025 dan mau meninggalkan motor juara dunia Ducati Desmo Sedici. Wah, ini saya udah tulis di tmcblog.com ya, dan ini saya coba untuk kumpulkan dari beberapa sumber ya, terutama kayak misalkan wawancaranya pemilik dari tim Pramac Racing, yaitu Paolo Capignotti ya bersama GP1 dan juga Sky Sport Italia ya. Di situ saya tulis ada sekitar 5 detail yang hadir gitu ya, termasuk yang salah satu yang pertama adalah durasi kontrak ya 7 tahun sudah kita bilang tadi ya. Lalu detail kedua adalah jadi sebenarnya Mugello itu statusnya masih ini teman-teman sekalian. Masih dua pilihan antara Ducati dengan Yamaha di Mugello kemarin nih. Dengan Ducati atau berpindah ke Yamaha gitu ya. Nah, kalau ya Caminotti bilang ya, kalau misalkan dia memperoleh Marc Marquez. Ya, ini Paolo Caminotti bilang ya bahwa kalau dia memperoleh Marc Marquez di Pramac Racing tahun depan, udah pasti Pramac Racing akan tetap bersama Ducati. Nah, itu detail kedua yang diakui secara belak-belakan oleh Paolo Caminotti. Nah, siapa yang nggak mau gitu ya sama Marc Marquez gitu ya, mesin bisnisnya gede banget gitu secara umum. Nah, detail ketiga ini diperoleh dari GP1 ya. Ini walaupun ini agak sedikit dibantah oleh Paolo Caminotti sendiri sebagai trigger utama gitu ya. Cuman memang Paolo Caminotti sempat bilang ke GP1 bahwa ada sesuatu yang men-triggernya di akhir dari balapan Mugello, yaitu ketika Enea Bastianini overtake Jorge Martin di tikungan terakhir, dan bukan masalah dari overtake-nya Bastianini ke Jorge Martin yang dipermasalahkan oleh Paolo Caminotti dan Pramac Racing, namun euforia berlebihan yang hadir di garasi dari Ducati Lenovo itulah yang dia pikir, loh begitu amat gitu ya, kok sampai kayak gitu banget gitu ya, Bastianini bisa overtake Jorge Martin walaupun itu memang merah gitu ya, Ducati merah gitu ya, loh padahal kan Jorge Martin adalah pembalap mereka sendiri gitu kan, pembalap Ducati sendiri loh, pembalap yang digaji oleh Ducati Corse, pembalap yang memiliki kontrak dengan Ducati Corse sendiri gitu loh, gitu banget gitu. Nah, itu memang diceritakan oleh Paolo Caminotti ke GP1, namun di Sky Sport dia membantah bahwa itu adalah trigger utamanya, tapi itu diceritakan faktanya. Nah ya, lalu saya bilang ada detail keempat adalah keyakinan dari Paolo Caminotti bahwa idealisme Ducati telah berubah. Nah, idealisme Ducati adalah dia mencoba mendidik pembalap-pembalap muda. Nah, dengan dihadirkannya Marc Marquez yang dalam pembicaraannya dengan Sky Sport dia mengilustrasikan, mengkonotasikan sebagai Cristiano Ronaldo ya, sepak bola ya dari Portugis.
itu idealisme Ducati untuk membina pembalap-pembalap muda itu sudah nggak ada lagi, sehingga dia pikir udah nggak pas lagi lah dia bersama dengan Ducati. Nah, kami yakin bahwa prioritas mereka telah berubah gitu ya. Jadi prioritas mereka tuh, kami itu artinya Pramac Racing itu yakin bahwa prioritas dari Ducati telah berubah. Dia bilang bahwa akhirnya pilihan Ducati untuk mengontrak Marc Marquez membuat kami sedikit bingung. Nah, jadi Pramac itu sedikit bingung, kok ngontraknya Marc Marquez? Karena selama ini tuh proyek yang diberikan kepada Pramac Racing adalah proyek untuk mengembangkan pembalap muda, dan ini membuat Pramac Racing sedikit bingung, dan itulah sebabnya Pramac mendengarkan dengan penuh keyakinan dari tawarannya Yamaha berdasarkan fakta bahwa proyek yang dilakukan Ducati saat ini berbeda dari yang mereka yakini. Nah, akhirnya detail kelima yang juga cukup penting adalah ternyata penyebab utamanya adalah ketika Ducati Corse itu lebih memilih Marc Marquez ketimbang Jorge Martin. Secara fakta, secara data, secara angka pun seharusnya saat ini yang dipilih oleh Ducati Corse itu memang logikanya adalah Jorge Martin, karena memang dia sedang memimpin championship ya setelah 7 seri. Terus habis itu sedangkan Marc Marquez berada di posisi ketiga. Walaupun memang kalau ditilik memang mungkin ada Marc Marquez dilihat progresnya begitu baik dengan fakta bahwa dia menggunakan motor tahun lalu yaitu GP23. Nah, jadi seperti itu. Nah, pilihan untuk tidak mengambil Martin yang memimpin kejuaraan dunia atau memimpin championship ya, dan telah memenangkan balapan ya, tentu merupakan pilihan yang tidak kami setujui. Kami itu maksudnya Pramac Racing, dengan fakta bahwa mereka mengambil Cristiano Ronaldo yang dimaksud oleh Marc Marquez. Ketika ditanya lagi siapa sih sebenarnya Cristiano Ronaldo yang kamu maksud, yaitu Marc Marquez. Logikanya ke situ. Paolo Gambinotti bilang keputusan Ducati untuk mengambil Cristiano Ronaldo yang merupakan Marc Marquez itu tentu membawa konsekuensi. Nah, jadi seperti itulah ya belak-belakan dari Paolo Gambinotti yang akhirnya mengakui bahwa penyebab utama dari pindahnya mereka ke Yamaha itu lebih ke situ, gitu ya. Dia melihat bahwa idealisme Ducati telah berubah, ya, arah pengembangan atau development SDM pembalap sudah berubah, dan salah satunya adalah yang juga utama adalah lebih memilih Marc Marquez dibandingkan Jorge Martin. Nah, itu aja teman-teman sekalian update yang bisa saya hadirkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.